Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan maaf karena kita tidak bisa hadir dalam saya tidak bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Maka kita ganti dengan online interaktif menjadi online mandiri. Artinya kalian nanti belajar lewat menonton video yang saya bikin ini. Nanti di akhir video ada kuis yang akan kalian kerjakan. Yang pertama dalam pertemuan kali ini terkait jenis transportasi. Ada 3 hal yang mempengaruhi pemilihan jenis transportasi. Yang pertama adalah sarana, yang kedua adalah prasarana, yang ketiga adalah regulasi. Untuk regulasi itu adalah peran dari pemerintah untuk mengatasi keadaan timpang tindih dari sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud sarana transportasi adalah segala hal yang digunakan untuk memindahkan atau perpindahan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi sarana ini alatnya, alat yang digunakan untuk membantu memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Di sarana transportasi juga ada 3 hal, yaitu di transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama dapat kita lihat ini transportasi di darat, transportasi di laut, ada kapal, transportasi di udara, ada pesawat. Transportasi di darat mempunyai 3 kelebihan. Mungkin banyak kelebihannya, tapi saya akan jabarkan 3 aja di sini. Yang pertama, kelebihannya lebih hemat dibanding dari transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi darat lebih hemat karena mereka tidak membutuhkan banyak biaya dalam mengaksesnya. Yang kedua, lebih cepat sampai ke tujuan karena bisa menerapkan sistem door to door. Artinya dari kita berangkat dari rumah bisa langsung sampai ke tujuan itu dengan keinginan kita sendiri, tidak memerlukan waktu yang khusus ataupun biaya yang mahal. Kita bisa menggunakan transportasi darat tersebut. Yang kedua, kita gampang untuk mengubah tujuan. Jadi kalau di darat kita bawa mobil, kita tadinya mau ke pasar, kita bisa langsung rubah rute kita ke sekolahan, bisa juga. Itu yang tidak bisa dilakukan di transportasi laut dan udara. Soalnya kalau udah naik kapal, mau pindah haluan, pindah jalur, itu mengganggu sistem perkapalannya, dan kalau di udara mengganggu sistem navigasi udara. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Kekurangannya kalau di darat ya ada 2. Yang pertama kemacetan. Itu kalau kita menggunakan mobil, yang pertama kalau kita menggunakan mobil itu terjadi kemacetan. Tapi kalau kita menggunakan kereta api, kekurangan ini ya dapat dihindarkan lah. Yang ketiga, polusi. Makin banyak kendaraan pribadi, makin banyak transportasi di darat, makin banyak polusi yang terjadi. Yang ketiga, pemeliharaan. Dia berkala seperti bus, mobil, motor, itu pemeliharaannya sangat berkala. Itu yang membuat kelemahan daripada transportasi darat karena sering digunakan setiap hari. Contoh transportasi darat ini ada bentor, ada bus, ada motor, ada mobil, ada sepeda. Yang konvensional ya di sepeda dan di bentor tersebut. Ini contoh penampakannya. Ada bermacam-macam, ada mobil, ada bus, ada kereta, tram, beca, motor. Pokoknya semua yang di darat atau di atas tanah itu
masuk dalam kategori transportasi darat. Yang kedua, transportasi air. Transportasi air ada dua juga, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya rendah polusi, karena sekarang kapal udah banyak menggunakan tidak banyak yang menggunakan uap, sekarang udah menggunakan mesin diesel atau menggunakan batu bara untuk mengaktifkan motorisasi dieselnya. Yang kedua kelebihannya barang bawaan lebih banyak. Dari dalam satu kapal itu kita bisa mengangkut bermacam-macam, mulai dari mobil hingga bus, hingga orangnya, hingga peti kontan, atau yang banyak dilihat di pelabuhan seperti kontainer. Yang ketiga, jalurnya luas ya, di laut, bebas hambatan, bebas akses, mereka mau menjalur mana saja bisa diaplikasikan. Kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama, cuaca buruk, nggak bisa beroperasi. Banyak kita lihat kalau kapal laut, kalau udah cuacanya buruk, angin, ombak besar, mereka tidak bisa beroperasi. Yang kedua, lambat dalam hal aksesnya. Kecepatan kapal laut sangat lambat untuk digunakan. Kita bandingkan saja, coba kalau ada jembatan dari Sumatera ke Jawa, itu lebih cepat diakses menggunakan transportasi darat daripada dengan transportasi laut. Kalau pakai kapal kan bisa 2-3 jam, mungkin kalau dengan transportasi darat bisa 1 jam sampai. Yang ketiga, kekurangannya fragile. Fragile ini ya barang mudah pecah, itu tidak bisa digunakan untuk mengangkut dalam transportasi laut. Jadi kalau kalian mau mengirim peti kemas, itu harus ditata sedemikian rupa supaya nantinya barang tersebut, barang pecah belah itu tidak akan rusak dalam pengiriman. Contohnya ada 2 kapal pesiar, kedua sampan. Kapal pesiar ini kayak kapal laut yang ada di Selat Sunda. Nah, ini penampakannya. Ada juga kapal selam, tapi nggak termasuk dalam transportasi laut secara umum, mereka digunakan untuk militer. Yang ketiga, transportasi udara. Ada 2 kelebihan dan kerugian. Kelebihannya nggak pakai macet, naik pesawat cepat, fasilitas yang didapatkan juga lebih mewah, dapat mengangkut barang yang lebih banyak. Jadi kalau menggunakan transportasi udara, waktu tempuh juga lebih cepat, kecepatan juga lebih dapat diakses dengan cepat, fasilitas yang ditawarkan juga lebih mewah daripada transportasi darat ataupun transportasi laut. Kerugiannya ya ada yang digunakan, kalau kata orang ada waktu adalah uang. Makin cepat kita mengakses ke kota lain, makin banyak juga biaya yang kita keluarkan. Kalau kita ke Jakarta menggunakan pesawat mungkin cuma 1,5 jam, kalau kita menggunakan mobil ya bisa sampai 5-6 jam kalau dari Bandar Lampung ke Jakarta. Nah, itu yang membuat transportasi udara lebih mahal. Kerugiannya juga tergantung sama cuaca, sama seperti transportasi laut. Kalau cuaca buruk tidak bisa beroperasi. Yang ketiga, polusi tinggi. Polusinya yang dimaksud dalam beroperasinya pesawat tersebut, dia menimbulkan gas yang lebih berpolusi daripada transportasi laut dan darat. Contohnya ada pesawat dan helikopter yang sering kita lihat di transportasi udara. Dari sarana kita masuk ke prasarana transportasi. Prasarana transportasi
Itu ada 3 juga di darat, laut, dan udara. Menurut status dibedakan menjadi 3, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kalau untuk di transportasi darat. Jadi kalau sarana itu kendaraannya yang kita gunakan untuk mengakses suatu tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau prasarana ini fasilitasnya. Jadi kalau di darat, kalau mobil yang kita gunakan sebagai sarana, prasarananya ya adalah jalan. Jalan itu dibedakan jadi 3 tadi, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kalau kita menggunakan kereta, prasarananya ya rel kereta api. Jaringan jalan rel kereta api atau fasilitas lain itu transportasi darat ya adanya terminal, adanya stasiun, itu fasilitas penunjangnya. Contoh dari transportasi darat. Untuk transportasi air atau transportasi laut, fasilitas penunjang daripada kapal laut tersebut adalah pelabuhan ataupun dermaga. Kalau pelabuhan ada 4, internasional, nasional, regional, lokal, atau yang digunakan sebagai prasarana satu lagi dermaga, tempat sandarnya kapal. Kalau prasarana transportasi udara ya fasilitas untuk digunakan akses pesawat tersebut ya bandar udara. Di bandar udara tersebut ya banyak hal seperti apron, taxiway, runway, terminal bandara. Itu salah satu prasarana transportasi udara. Nah, berikut setelah saya jelaskan tadi tentang sarana transportasi dan prasarana transportasi dari 3 jenis transportasi tersebut, darat, laut, dan udara. Kita ada kuis untuk sebagai pengambilan nilai pemahaman dari 2 materi yang sudah diberikan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ini ada kuis 1, dasar-dasar sistem transportasi. Batas waktu pengerjaan 9.40. Setelah itu link sama barcode tersebut tidak bisa diakses. Jadi setelah kalian kerjakan, jawaban tersebut langsung keluar dan nilai kalian pun langsung keluar. Bisa kalian ketik linknya di laptop ataupun gadget kalian, ataupun bisa di scan barcode ini. Barcode ini di scan, nanti langsung masuk ke halaman pertanyaan dari kuis ini. Jawaban yang saya terima, jawaban pertama daripada nama yang mengirimkan. Jadi misalnya si A mengirim 2 kali, saya terima jawaban si A yang pertama dengan waktu pengiriman yang pertama. Saya tidak menerima 2 jawaban dari 1 orang. Jawaban yang saya terima yang pertama kali dikirimkan, walaupun itu salah, itu yang saya terima. Jadi harus teliti dalam pengerjaannya, kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin dan teliti mungkin. Oke, kalau tidak ada yang bisa disampaikan lagi, saya bisa akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.